Adalah sebenarnya kita ini dikumandangkan perang Badar ya oleh saudara Joko Widodo. Jadi kita menjadi bersatu ini, segenap elemen masyarakat itu secara alamiah menjadi bersatu. Ada sebuah survei dari internet ya yang dilakukan oleh Drone Emprit ya, menunjukkan bahwa semesta Indonesia ini sudah bersatu secara organik ya, mendukung kepada terbongkarnya kasus ijazah palsu ini. Dan disingkirkan karena memang strategi mereka polisi dikudeta, karena pintu masuk hukum itu lah polisi. Jadi udah jelas lah ini mainan PKI gaya baru. Nah, kita mau ikutin mau sampai kapan? Mudah-mudahan Kapolri segera diganti, polisi dibanyak. Anda akan lihat nanti bagaimana Polri yang benar dan seharusnya itu yang menjadi pengayom dan pelindung rakyat. Ini harusnya seperti itu. Jadi buat saya sih lucu-lucu aja ini. Jadi pertanyaan, kapan mau berubah? Ganti Kapolri, dia akan benahin, muncul polisi yang benar. Selama dia belum diganti, dari Syamatan banyak bersabar aja. Ini adalah sudah 99,9% bahwa yang kami sampaikan itu adalah produk ilmiah. Ilmiah artinya harusnya kalau ilmiah itu di-challenge juga secara ilmiah, bukan di-challenge secara hukum, dan hukumnya pun sangat sudah dikuasai oleh tangan-tangan jahat. Hari ini 23 Juli ya 2025 itu salah satu contoh lagi. Ada subjektivitas yang luar biasa. Ada pelapor namanya Joko Widodo yang harusnya pelapor itu diperiksa di kantor polisi di tempat dia melapor di Polda Metro Jaya. Ya, tapi ternyata dia tidak datang. Tidak disebut mangkir, aneh. Padahal di antara kami ketika ada yang tidak datang itu langsung dinyatakan mangkir, dipanggil ulang. Dia tidak dipanggil, malah hari ini dia didatangi atau dalam bahasa Jawanya disowani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Rabu 23 Juli 2025 kami semua berkumpul di sini setelah menghadiri deklarasi. Seperti apa bunyinya nanti kita saksikan bersama. Di sebelah kiri saya semua sudah kenal Dr. Tifa yang sedang fokus sekali terkait dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian di sebelah Dr. Tisa ada Bapak Taufik Baudin. Sebelah kirinya ada Bang Buyung Subari Isak, ini ada Korlap di Watch, dan paling ujung ini yang paling ganteng dan jadi tokoh sentral hari ini adalah Mas Roy Suryo. Baik, sekarang kita akan dengarkan sedikit kesimpulan pendapat dan apa yang terjadi pada hari ini di Gedung 245. Dr. Tifa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahagia sekali saya bisa hadir dan memberikan update dari apa yang saat ini sudah terjadi. Prinsipnya adalah sebenarnya kita ini dikumandangkan perang Badar ya oleh saudara Joko Widodo. Jadi kita menjadi bersatu ini, segenap elemen masyarakat itu secara alamiah menjadi bersatu. Ada sebuah survei dari internet ya yang dilakukan oleh Drone Emprit ya, menunjukkan bahwa semesta Indonesia ini sudah bersatu secara organik ya, mendukung kepada terbongkarnya kasus ijazah palsu ini. Dan alhamdulillah juga apa yang diperjuangkan oleh kakak saya, sahabat saya, Dr. Roy Suryo yang tak ada henti-hentinya dari pagi sampai malam memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bersama juga sahabat saya Dr. Rizwan Sianipar yang tak lelah untuk mencari bukti-bukti tambahan ya, variabel-variabel baru yang menggenapi kesimpulan yang boleh dibilang sebetulnya ini sudah selesai ya kesimpulannya, yaitu memang ijazah tersebut tidak otentik ya. Nah, tinggal sebetulnya pembuktian secara hukum. Namun memang kita juga menyadari bersama bahwa memang betul-betul lawan dari kebenaran ini sekarang sudah panik ya. Sekarang sudah panik karena semuanya sebetulnya sudah tidak ada lagi variabel yang kita tunggu atas yang menjadi bukti dari otentitas dari ijazah ini beserta dengan semua dokumennya, itu semua sudah terbuka sebetulnya. Ditambah lagi dengan sebuah data mahkota yang saya bersama Mas Roy Suryo menemukan, kita diberikan berkah ya, dikirimnya ijazah-ijazah asli dan transkrip nilai beserta dokumen-dokumen lainnya oleh para kakak-kakak kita alumni Universitas Gadjah Mada, itu sudah menyelesaikan apa yang menjadi penelitian kita sebetulnya.
Dan ini sebetulnya harus dibaca sebagai tanda-tanda alam, sebagai tanda-tanda langit ya, kepada pihak yang masih mempertahankan posisinya ya. Dan ternyata apa yang dilakukan adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan dari lembaga hukum, dalam hal ini kepolisian, digunakan untuk justru mengkriminalisasi kami. Saya mendapatkan kabar bahwa sesungguhnya yang dikriminalisasi bukan hanya 12 orang, tetapi di datanya sampai 50 orang lebih ya. Dan ini 12 orang ini adalah hasil seleksi mereka begitu. Tapi tak tertutup kemungkinan ya, yang sudah masuk dalam daftar itu pun juga nanti akan dipanggil begitu ya. Karena beberapa nama kami sangat kaget, karena nama-nama itu notabene adalah para jurnalis begitu ya, tambahan yang sebetulnya ini ada 3 komponen ya, yang dari 12 orang itu 12 pihak itu ada 3 komponen, yang ketiga-tiganya itu memiliki perlindungan undang-undang masing-masing, perlindungan hukum masing-masing. Pertama, kami peneliti, kami ada undang-undang yang melindungi kami sebagai peneliti independen yang tidak bisa dilakukan gugatan apapun gitu ya, ketika kami sedang menjalankan mandat kami sebagai peneliti. Kedua adalah kuasa hukum, para advokat, penegak hukum, yang mereka juga memiliki hak imunitas ya. Kemudian yang ketiga adalah para jurnalis. Para jurnalis itu juga dilindungi oleh undang-undang juga ya. Jadi ini kalau boleh dibilang seperti yang tadi salah satu dari terlapor Pak Rustam Effendi mengatakan, sepertinya salah lawan ya. Karena ketiga komponen ini, ketiga-tiganya selain memiliki standing position sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, kita juga memiliki hak perlindungan ketika kami masing-masing ilmuwan, advokat dan jurnalis itu memiliki hak secara undang-undang untuk melakukan apa yang saat ini kami lakukan. Baik, terima kasih Rika. Jadi kita lihat sendiri tadi bahwa sudah ada lagi alat bukti yang memperkuat kedudukan kita, para pembela kebenaran ini. Nanti kita akan lengkapi dengan Mas Roy. Nah, Bang Taufik, beliau ini adalah tokoh yang selama ini sangat intens sekali menyoroti situasi negeri ini. Bang, silakan Bang, bentar. Jadi melanjutkan yang Ibu Tifa bilang, jawaban mereka kira-kira apa? Semau gua dong. Itu jawabannya, semau gua. Kenapa? Karena polisi itu sudah dikudeta oleh PKI Gaya Baru. Jadi kenapa bisa ngaco begini? Ya ganti aja Kapolrinya. Saya kan bilang Kapolri itu kalau diganti polisi dibenahin. Yang benar banyak disingkirkan. Karena memang strategi mereka polisi dikudeta. Karena pintu masuk hukum itu lah polisi. Itu udah jelas lah ini mainan PKI Gaya Baru. Nah kita mau ikutin mau sampai kapan? Mudah-mudahan Kapolri segera diganti, polisi dibenahi. Anda akan lihat nanti bagaimana Polri yang benar dan seharusnya itu yang menjadi pengayom dan pelindung rakyat. Ini harusnya seperti itu. Jadi buat saya sih lucu-lucu aja ini. Jadi pertanyaan, kapan mau berubah? Ganti Kapolri, dia akan benahin, muncul polisi yang benar. Selama dia belum diganti, jadi saya mengatakan banyak bersabar aja. Karena kalau ditanya kenapa polisi kok begini, jawabannya udah ada kan, semua gua dong, kira-kira begitu. Jadi saya sangat menghargai dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rekan saya, Ibu Tifa, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadlia dan lain-lain yang tanpa henti bergerak terus. Kami lebih banyak atau dalam posisi mendukung dan menggerakkan karena jumlah kami juga terbatas, tetapi kami mengatakan jaket kuning reward milik masyarakat, milik bangsa. Kami hanya nunggu waktu rekan-rekan dari kampus akan turun bareng-bareng kalau ada apa-apa dengan rekan-rekan kita. Tunggu aja. Nggak percaya, mari kita lihat lagi. Ya, tunggu, siap. Jadi doa kita cuma satu, segera Kapolri diganti, dicopot, polisi akan dibenahin, kemudian TNI nggak bisa dikendalikan, cuma diacak-acak. Jadi harap paham, inilah PKI Gaya Baru. Kalau ada orang nanya, mana PKI-nya, mana PKI? Level berpikir level 3 dari 8. Jadi nggak usah ditanggapin. Karena orang seperti ini baru bisa tahu, melihat, dan memahami kalau udah kelihatan. Jadi antisipatif belum ada di otak dia. Itu aja sampaikan. Kami UWOT tidak akan pernah berhenti. Dua rekan kami yang ada di sini semuanya juga ada lebih. Kita akan bergerak terus sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan yang terbaik. Veritas, probabilitas, justisia, kebenaran, kejujuran, keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sangat berterima kasih ya atas nama juga Dr. Ismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifausia Tiasimwa ya. Kami sangat berterima kasih dan sangat hormat kepada senior-senior kami dari UI Watch Plus Plus ya. Ada Bang Heru di sana, ada Pak Taufik di sana, ada Pak Buyung di sini. Ini bagian atau sebagian kecil ya, karena kami tahu UI Watch itu sangat banyak dan kami pernah bersama-sama dan kita ingin agar Republik ini kembali bersih, tidak tercemar oleh oknum-oknum yang tadi disebutkan oleh Pak Taufik sebagai PKI Gaya Baru ya. Ini adalah bentuk perjuangan kita bersama, bukan perjuangan saya, bukan perjuangan Dr. Tifa, bukan perjuangan Dr. Ismon, bukan perjuangan UI Watch Plus Plus saja, tapi ini adalah perjuangan kita untuk membersihkan kembali negara kesatuan Republik Indonesia dari anasil-anasil jahat ini. Dan salah satu yang tadi disampaikan oleh Dr. Tifa adalah bahwa ini adalah sudah 99,9% bahwa yang kami sampaikan itu adalah produk ilmiah. Ilmiah artinya harusnya kalau ilmiah itu di-challenge juga secara ilmiah, bukan di-challenge secara hukum, dan hukumnya pun sangat sudah dikuasai oleh tangan-tangan jahat. Hari ini 23 Juli ya 2025 itu salah satu contoh lagi. Ada subjektivitas yang luar biasa. Ada pelapor namanya Joko Widodo yang harusnya pelapor itu diperiksa di kantor polisi di tempat dia melapor di Polda Metro Jaya. Ya, tapi ternyata dia tidak datang. Tidak disebut mangkir, aneh. Padahal diantara kami ketika ada yang tidak datang itu langsung dinyatakan mangkir, dipanggil ulang. Dia tidak dipanggil, malah hari ini dia didatangi atau dalam bahasa Jawanya disowani oleh petugas kepolisian melalui Polresta Surakarta atau Polresta Solo. Dan itulah sebenarnya cara dia untuk melarikan diri dari tanggung jawab, tidak menunjukkan ijazah aslinya yang seharusnya bahkan disita ijazah aslinya. Jadi kami sekali lagi berterima kasih, kami menaruh simpati yang sangat dalam kepada senior-senior kami dari UI Watch Plus Plus ini, dan moga-moga ini akan terus digelurakan semangatnya, karena semangat kampus itu sama, mau jaket kuning, mau jaket kaki-kaki, mau jaket biru, jaket hijau, jaket merah dan sebagainya, kita menjunjung kebersamaan yang sama. Karena yang penting satu kata itu adalah apa? Jujur. Ya, saya kemarin juga baru saja dari Jogja dan kita semangat Pak Taufik, kita memukakan yang namanya jujur. Nah, harus berani jujur. Nah, gitu. Itu penting. Harus berani jujur. Ya, Tugu Yogyakarta Pal Putih ini adalah simbol daripada kekuatan juga. Jadi ada simbol kejujuran. Insya Allah akan ada suara keras dari tokoh-tokoh Yogyakarta dan tokoh sentral di Jogja. Dan itu saya kira sama dengan teman-teman di UI Watch Plus Plus ya. Jadi artinya kita membersihkan Indonesia dari pengaruh-pengaruh jahat yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik ini. Sekali lagi terima kasih kepada UI Watch. Berani jujur itu hebat ya. Veritas Publitas Justisia. Baik, berikan tadi berbagai pendapat dan kesimpulan yang disampaikan oleh Dr. Tifa maupun Pak Taufik dan Mas Suryo. Dan tadi ada yang menarik bahwa dari Bang Taufik menyampaikan bahwa kuncinya ada di Kapolri. Jadi kelihatan seperti itu, karena sekarang ini penegak hukum dalam hal polisi semakin bertindak semena-mena ya, dan kelihatannya semuanya atas perintah dari atas. Nah, hari ini sebenarnya banyak sekali komunitas yang hadir, dan salah satu diantaranya adalah dari NTT. Beliau sekarang akan menyampaikan sedikit pendapatnya. Saudara Alusius Adi, silakan Bang. Merdeka! 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 Visi pasem para belum omnum contra omnes. Unsaus populi suprema lex. Ketika kebenaran keadilan diinjak-injak oleh penguasa yang zalim, tidak ada kata lain, kita semua harus bersatu, bersiap-siap perang untuk merebut kemerdekaan, untuk merebut hak, untuk merebut keadilan dan kejujuran itu sendiri. Siap! Saya pada kesempatan ini sebagai warga masyarakat Indonesia, di hadapan tokoh-tokoh senior yang sudah malang melintang memperjuangkan kebaikan dan perbaikan bangsa ini, saya merasa malu sebagai orang muda terhadap sikap Polri, terutama Kapolri, terutama kampus UGM, KPU dan lain-lain, yang semuanya berkomplot untuk melakukan satu perbuatan yang sangat memalukan, menyembunyikan hal busuk di bangsa ini, sangat memalukan. Karena itu saya pada kesempatan ini sebagai anak muda bangsa Indonesia berharap bahwa namanya Kapolri, UGM dan lain-lain sudah saatnya bersikap adil dan jujur untuk menyatakan bahwa kalau Jokowi salah harus dinyatakan salah, kalau Jokowi jasanya palsu harus dinyatakan palsu.
Karena ini menyangkut krisis kepercayaan. Bangsa ini terburuk, semakin terburuk karena sudah tidak dipercaya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai kapan kita harus memelihara kebusukan ini? Sampai kapan kita harus memelihara kemunafikan ini? Sampai kapan rakyat dikorbankan hanya untuk memelihara seorang Jokowi yang benar-benar manusia palsu, manusia penipu, manusia pembohong? Untuk itu saya berharap kita semua anak-anak muda, tolong lihat para senior kita, para sesepuh kita dengan tokoh mereka, tongkat mereka hadir di sini. Saatnya kita dan seluruh pemuda mahasiswa tampil di garda terdepan untuk mendampingi para sesepuh kita untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Terima kasih, salam hormat, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, Bung Alustadi. Intinya adalah kita semua di sini berharap agar kebenaran, kejujuran dan keadilan segera ditegakkan di negeri ini. Sesuai moto kami yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Terima kasih. Heri Purwanto melaporkan langsung dari Gedung Tuan 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.